Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة Azzakumullah, pada kesempatan di malam hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kajian, yaitu pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid al-asma was sifat. Dan sebelum kita memasuki pembahasan kita terkait dengan kaidah-kaidah tauhid ini, maka perlu kita sama-sama fahami, kita membahas tauhid mungkin sebagian kita sudah pernah, tetapi ini sengaja kita bahas dalam bentuk kaidah-kaidah karena setidaknya ada 3 faedah belajar sesuatu atau mempelajari satu ilmu dengan kaidah-kaidah itu. Setidaknya kita mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, ini menghidupkan cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam mengajarkan ilmu. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah dalam mengajarkan ilmu itu ya bentuknya kaidah-kaidah. Misalnya contohnya dalam masalah yang halal, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara terperinci bahwa nasi itu halal, ini itu halal, tidak. Tapi disebutkan langsung kaidahnya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan Allah perintahkan dengan diutus para nabi dan rasul, di antara tugasnya menghalalkan bagi mereka yang baik, yang baik-baik. Ini di surat Al-A'raf ayat 157. Yang buruk-buruk juga dijelaskan juga, tapi juga ada yang dijelaskan secara terperinci yang buruk-buruk, tapi juga ada yang disebutkan secara kaidah. Ya. Yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yuhillu lahumut thayyibat. Mengharamkan yang buruk-buruk, menghalalkan yang baik. Tapi ada juga yang buruk itu dijelaskan secara terperinci, seperti bangkai, ya, darah. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Allah haramkan bagi kalian bangkai, darah yang mengalir, daging babi yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan rinci, tapi juga ada kaidahnya. Yang buruk-buruk mengharamkan yang apa? Yang buruk-buruk, menghalalkan yang
baik-baik. Ini kaidah, nggak semuanya disebutkan. Ada yang disebutkan rinci, ada yang disebutkan kaidahnya. Misalnya contoh dari sini apa contoh ini? Ya nggak ada disebutkan semuanya. Nasi itu halal, ini enggak, baik. Yang baik-baik dihalalkan. Yang buruk apa? Diharamkan. Ya makanya kalau ada orang yang bertanya, mana nggak ada di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang haramnya rokok? Nggak ada. Hadis Nabi juga tidak ada yang menjelaskan tentang haramnya rokok, nggak ada. Ya kalau ditanya redaksinya tegas ya tidak ada. Tapi pertanyaannya sederhana, dia itu baik atau buruk? Nah kita mengetahui baik atau buruk ya tanya sama ahlinya, ahli kesehatan, para dokter, ahli medis dan seterusnya. Mereka bilang baik apa buruk? Buruk. Dan kalau itu baik, pasti Anda berikan itu kepada anak istri Anda. Benar nggak? Kita makan telur nih, kita kasih nggak anak istri kita makan telur? Kasih. Kita makan ikan, makan daging, kita kasih anak istri kita makan telur, makan daging? Ya kasih. Kita ngerokok, kita kasih anak istri kita ngerokok? Enggak. Ya udah akui aja bahwa itu hawa nafsu gitu loh. Jangan kemudian cari pembenaran, akan cuman makruh. Udah bilang aja hawa nafsu gitu loh. Emang saya yang masih bandel nih, saya yang nggak bisa gitu. Jangan terus cari-cari pembelaan. Kan nggak ada dalam Al-Quran. Ya kalau bicaranya begitu kaidahnya rusak nanti. Makanya ada kaidah-kaidahnya. Nah yang mengerti kaidah-kaidahnya yang berilmu. Yang berilmu, saya masih ingat ini ada kejadian ya sudah lama itu. Ada salah seorang yang ya diustazkan lah di tempat itu. Itu bicaranya begitu. Nggak ada dalam Al-Quran larangan rokok. Hadis Nabi nggak ada yang larang rokok. Dia nggak tahu kaidah. Bicaranya kaidah. Sekarang orang-orang yang ahli meneliti segitu banyaknya, yang meneliti para ahli medis, ahli makanan, bilang apa mereka? Gitu aja sudah selesai. Baik apa buruk? Buruk. Secara umum. Secara apa? Secara umum, bukan kasus per kasus. Bukan kasus per kasus. Karena kalau bicara hukum itu bicara yang berlaku umum, bukan. Tapi itu orang itu udah bertahun-tahun merokok sehat-sehat aja. Itu kasus khusus itu. Kali aja belum kejadian. Begitu. Ini udah deh, jangan pakai pembelaan, udah ngaku aja emang saya yang belum bisa ninggalin. Selesai itu, hawa nafsu kan berarti. Jangan cari, karena dosanya jadi lebih besar nanti. Cari-cari pembenaran, itu dosanya jadi lebih berat nantinya. Udah ngaku aja emang saya nih yang belum bisa ngalahkan hawa nafsu saya. Ya kemudian berlatih, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai cari-cari nanti kalau momennya diharamkan itu petani tembakau gimana? Enggak usah, diri Anda loh mikirin petani tembakau. Kan kebanyakan orang begitu. Ya udah akui aja emang saya hawa nafsu. Petani tembakau bagaimana? Loh, pedagang narkoba ntar gimana? Kalau orang pada berhenti narkoba di fatwa haram, berarti pedagang narkoba ntar gimana? Enggak gitu kaidahnya. Ya, enggak gitu kaidahnya, rumusnya enggak begitu. Yang sekarang kaidahnya pertama begini, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dulu dari api neraka, betul enggak? Apa kita suruh jagain orang lain dulu agar enggak masuk neraka? Atau kita jaga diri kita dulu pertama kali? Diri kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, diri dulu dan keluarga kalian dari api neraka. Ini mikirin petani tembakau, dirinya loh dipikirin, dirinya pikirin nih dirinya. Mikirin tuh gimana petani tembakau? Wah, nanti berarti pendapatan negara berkurang dong karena cukai terbesar dari apa? Rokok. Pikirin diri sendiri, mikirin negara. Allahu akbar. Pikirkan diri sendiri, kok mikirin negara, mikirin diri sendiri aja melawan hawa nafsunya nggak sanggup. Kok mau mikirin orang banyak, mau mikirin negara?
Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Jadi kaidah nih. Jadi jangan mengikuti kaidah. Nah, berbeda nanti, ada lagi nanti dalam kaidah. Begitu juga dalam bab, kalau tadi dalam bab yang bukan ibadah. Karena memang yang bukan ibadah hukum aslinya mubah atau tidak? Mubah. Makanan, minuman hukum aslinya mubah atau tidak? Mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum aslinya dalam hal yang lain selain ibadah itu makanan, minuman mubah atau tidak aslinya? Mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, dalil yang mengharamkan ini terkadang rinci, detail, terkadang bentuknya global berupa kaidah-kaidah. Tapi kalau dalam ibadah, kaidahnya enggak begitu yang dipakai. Al-aslu fil ibadah at-tauqif. Aslinya ibadah harus ada tuntunan, harus ada panduan. Itu dalam bab ibadah, kaidahnya itu. Bukan yang penting baik, bukan. Lain. Coba tanya sama orang-orang nih, ibadah ini baik apa enggak? Enggak begitu, enggak. Kalau makanan, minuman, tanya sama yang ahli tentang makanan, minuman, gizi, nutrisi, ini baik apa enggak? Itu makanan, karena hukum aslinya baik. Tapi kalau ibadah, hukum aslinya apa? Harus nunggu tuntunan, panduan. Bukan orang semua bilang baik, bukan lain. Bedakan. Oh, tapi para ulama bilang baik. Nah, nanti kalau udah bicara bilang baik, harus lihat konsensusnya nih dari zaman ke zaman, nggak dari waktu ke waktu. Karena setiap zaman, setiap waktu akan mengalami perubahan. Perubahan bukan hanya dari sisi manusianya dan perilakunya yang berubah, tapi kualitas ilmunya juga berubah atau tidak? Berubah, artinya menurun. Kualitas ilmunya menurun. Jadi ini dengan belajar kaidah kita mendapatkan faedah yang pertama adalah menempuh cara atau jalan yang ditempuh oleh Al-Quran dan Sunnah. Sama seperti hadis-hadis Nabi banyak yang dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama fiqih. Misalnya seperti hadis la darar wa la dirar. Sederhananya begini, tidak boleh membahayakan diri sendiri, enggak boleh juga membahayakan apa? Orang lain. Itu datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tapi kemudian jadi kaidah. Jadi kaidah itu. Karena memang Nabi SAW kan diberikan jawami'ul kalim. Redaksinya sedikit, tetapi maknanya luas. Nah, kaidah itu begitu. Dia mencakup beberapa masalah di dalamnya. Sehingga manfaat yang selanjutnya, atau faedah yang selanjutnya adalah meringkas waktu dalam belajar. Meringkas waktu dalam hal apa? Belajar. Karena dengan kaidah-kaidah itu kita jadi lebih mudah, dengan waktu yang singkat kita bisa mendapatkan banyak masalah. Kalau kita belajarnya rinci-rinci satu-satu dibahas, kaidahnya nggak dapat, kita malah jadi bingung. Makanya nanti dalam bab fikih juga ada para ulama menulis atau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih biar gampang diingat, gampang dihafal, dan juga waktu yang diperlukan lebih singkat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita disuruh semuanya kita membaca kitabnya para ulama tentang tauhid yang tebal-tebal berjilid-jilid, berapa lama itu baru habis? Belum belajar yang lain. Tapi dengan belajar kaidah, seakan-akan kita telah membaca banyak buku. Seakan-akan kita membaca banyak kitab karena sudah dikumpulkan dalam satu kaidah permasalahan-permasalahan itu. Lalu kemudian faedah yang ketiga, menjaga akal kita. Maksudnya menjaga akal kita, ya tadi kalau terlampau banyak ngafalinnya makin sulit. Tapi karena dibuatkan kaidah-kaidah jadi mudah. Kalau kita suruh ngapalin masalah satu persatu sulit. Gimana mau bisa hafal? Iya. Karena dalam satu kaidah aja ada banyak masalah. Dalam satu kaidah banyak apa? Masalah. Kita ngapalin segitu banyak masalahnya. Tidak bisa. Tapi dengan kaidah kita hafal, maka masalah-masalah yang segitu banyak yang ada di bawah kaidah itu, kita jadi mudah mengingatnya. Kita jadi mudah menghafalnya. Jadi akal kita juga nggak berantakan. Karena ini ada satu perkataan
dari Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhul. Kata Imam Syaukani, "Idza sabatatil usul fil qulub nataqatil alsuni bil furu'." Nataqatil alsunu bil furu'. Apabila kaidah-kaidah sudah tertanam di dalam hati, pokok-pokok permasalahan tertancap dalam hati, maka lisan akan mudah membahas tentang cabang-cabang masalah. Kenapa? Karena dia tahu kaidahnya. Sehingga kalau kasus begini kaidahnya kembali ke sini. Kalau kasusnya begini kaidahnya kembali ke sini. Tapi kalau orang ngapalin kasusnya, masalahnya satu persatu, kaidahnya tidak mengerti, yang ada malah berantakan. Dia bingung. Karena itu ibarat sesuatu yang berserak yang dia nggak bisa kumpulkan, yang dia tidak bisa ikat simpulnya. Jadi berantakan. Nah, maka oleh karena itulah ini sangat penting sekali kita mempelajari kaidah-kaidah ini. Dan tentu tadi kita sudah sebutkan kaidah ini terkait dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Dan sebelum kita masuk pada kaidah tauhid rububiyah, kita ingin jelaskan terlebih dahulu. Kita ingin jelaskan terlebih dahulu secara umum tentunya, secara ringkas dan secara mudah apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Dan saya sering sampaikan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan berarti bahwa Allahnya 3 jadi 1, bukan. Tapi yang dimaksud adalah ranah pembahasannya. Ranah apa? Ranah pembahasan dibagi jadi 3 area pembahasan. Jadi yang dibahas mah tetap 1, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas hanya 1, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa saja ranahnya, areanya mana saja, itulah kemudian dibagi jadi 3. Bukan berarti Allahnya jadi 3. Jadi berbeda antara pembagian tauhid ini dengan keyakinan An-Nasara. Ya. Karena keyakinannya An-Nasara 3 jadi 1. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibundanya Nabi Isa itu Maryam, lalu kemudian Isa 3 1 1 3. Nah, itu akidah yang menyimpang kalau yang itu. Tapi kalau yang tauhid dibagi menjadi 3 ini bukan seperti itu. Ini bicara ranah pembahasan. Nah, tauhid itu kan secara bahasa berasal dari kata-kata wahada yuwahidu, tauhidan. Yang kalau dari makna bahasa dijadi artinya ja'alahu wahidan, menjadikan 1. Tetapi para ulama ahli akidah atau ahli tauhid, mereka memaknainya menisbatkan keesaan kepada Allah. Tauhid itu adalah menisbatkan atau menyandarkan sifat keesaan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sifat keesaan Allah ini dalam hal apa aja? Yang pertama, dalam hal rububiyah. Tuh, yang saya maksud pembagian tauhid itu adalah ranah pembahasannya. Kita mengesahkan Allah dalam hal apa saja. Mengatakan bahwa Allah Maha Esa. Maha Esanya dalam hal apa saja. Penjelasannya gimana nih? Dijelaskan oleh para ulama. Allah Maha Esa dalam hal rububiyah. Maka muncul istilah tauhid rububiyah. Apa sih yang dimaksud Allah Maha Esa dalam hal rububiyah? Bahwa tidak ada yang mencipta melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Bahwa tidak ada yang memiliki, merajai seluruh alam raya ini melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Bahwa tidak ada yang mengatur jagat raya ini semuanya melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Ini 3 makna ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna rububiyah. Kurang lebih makna rububiyah itu beredar pada 3 makna tadi. Tidak ada yang mencipta melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Tidak ada yang memiliki, merajai melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Dan yang ketiga, enggak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur jagat raya ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, ini ranahnya, area pembahasannya di sini. Dan kita wajib mengetahui dan meyakini. Ini ranahnya rububiyah. Kita wajib mengetahui dan apa? Meyakini. Nah, nanti tentang yang uluhiyah dan al-asma wa sifat nanti kita bahas pas ketika kita hendak membahas tentang kaidah tauhid uluhiyah dan juga kaidah tauhid al-asma wa sifat. Nah, kita sekarang mulai masuk pada kaidah tauhid rububiyah. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, hakikat tauhid adalah mengumpulkan antara an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu itu meniadakan. An-nafyu itu apa? Peniadaan. Tidak ada. Itu namanya an-nafyu. Peniadaan. Al-itsbat itu apa? Penetapan. Al-itsbat itu adalah penetapan. Jadi yang namanya tauhid, hakikat tauhid mengumpulkan antara peniadaan dan penetapan. Ya tadi contohnya seperti saya sudah contohkan. Tidak ada pencipta. Peniadaan ini ya, melainkan hanya Allah saja. Ini penetapan. Jadi bagian yang pertama itu disebut dengan an-nafi, peniadaan. Tidak ada pencipta. Peniadaan kan? Melainkan hanya Allah saja. Ini apa? Penetapan. Nah, tauhid itu dua-duanya. Dua-duanya. Yang artinya bahwa kita wajib meniadakan bahwa tidak ada pencipta. Misalnya contoh kasus dalam bab rububiyah tadi ya, contohnya saya sudah sebutkan, tidak ada pencipta. Nah, itu namanya peniadaan. Sampai sini disebut dengan apa? Peniadaan, an-nafi. Melainkan hanya Allah. Yang ini apa tadi namanya? Isbat, penetapan. Enggak boleh hanya peniadaan tanpa penetapan atau penetapan tanpa peniadaan. Harus dua-duanya dikumpulkan. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya kita hanya meniadakan saja, tidak ada pencipta. Berhenti sampai di situ, berarti kita pun menolak Allah sebagai pencipta. Jadi ateis nanti Anda. Betul? Tidak ada pencipta. Tidak ada yang menguasai, merajai. Tidak ada yang mengatur. Itu namanya peniadaan. Berarti enggak ada. Enggak ada berarti. Berarti kita juga menolak Allah sebagai pencipta kalau begitu. Kalau hanya apa tadi? Hanya peniadaan saja. Kalau hanya kita berhenti pada peniadaan saja. Sebaliknya, kalau hanya menetapkan. Kalau menetapkan berarti begini, pencipta adalah Allah. Kan penetapan doang, peniadaannya nggak ada. Ya. Pencipta atau Allah adalah pencipta. Allah adalah pencipta. Itu namanya penetapan. Berarti nggak nolak yang lain dong. Allah adalah pencipta. Berarti yang lain bisa jadi pencipta juga dong. Berarti nggak ada penolakan. Kan nggak ada penolakan, nggak ada peniadaan tadi di depan. Maka tidak sempurna tauhid kalau hanya menetapkan saja. Tauhid akan betul-betul tauhid apabila berkumpul antara peniadaan dan penetapan. Tidak ada pencipta, melainkan hanya Allah saja. Sempurna itu tauhid. Maka kita menetapkan bahwa hanya Allah pencipta, yang selain Allah tidak, bukan. Kita tolak, kita tiadakan. Nah itu. Maka tauhid harus dikumpulkan dua-duanya. Ini dalam bab rububiyah dulu ya. Nanti dalam bab uluhiyah juga sama. Tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak. Itu peniadaan. Melainkan hanya Allah saja penetapan.
Maka yang selain Allah ketika disembah hak atau tidak? Tidak hak. Karena yang hak disembah hanya siapa? Hanya Allah. Kalau kita hanya katakan tidak ada yang disembah, berarti Allah juga nggak disembah dong. Kalau kita mengatakan Allah adalah yang disembah, berarti yang lainnya juga ada dong, masih ada yang selain Allah yang berhak disembah, yang boleh untuk dijadikan sebagai sesembahan, yang diibadahi. Tapi kalau udah dikumpulkan dua-duanya, tidak ada yang disembah atau diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah, berarti yang selain Allah tidak berhak untuk disembah dan pasti batil, itu tidak benar. Dua-duanya harus dikumpulkan. Antara an-nafi dan itsbat, penolakan dan penetapan. Makanya dari sini ya Pak, dari sini jelas kekeliruan orang yang berkata. Ada orang yang berkata begini, ya saya orang Islam, menurut keyakinan saya Islam itu agama yang apa? Yang benar. Penetapan bukan ini. Islam adalah agama yang benar. Penetapan enggak? Penetapan. Tapi ya agama yang lain juga ya benar juga. Enggak ada peniadaannya dia. Dia menetapkan tapi tidak meniadakan. Menetapkan tapi tidak apa? Meniadakan. Ya, yang lain juga benar. Tapi menurut keyakinan saya hanya Islam yang benar. Yang lain juga benar. Ini bukan Islam ini. Sebab kalau dia menetapkan bahwanya Islam yang benar, maka yang lainnya apa? Tidak benar. Itu konsekuensinya memang. Nggak bisa dia katakan begitu. Jadi, ya saya sih yakin bahwa yang disembah, yang diibadahi hanya Allah. Tapi yang selain Allah disembah, diibadahi juga benar. Gimana itu? Itu kemudian diungkapkan dengan bahasa lain. Apa bahasa lainnya? Semua agama apa? Benar. Semua agama baik, semua agama benar. Hati-hati, bisa batal itu Islamnya dia. Bisa batal tauhidnya. Karena yang namanya tauhid tadi dikumpulkan antara peniadaan dan penetapan. Kalau dia menetapkan hanya Islam yang benar, berarti yang lainnya tidak benar. Kalau dia menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, maka yang lain nggak berhak, nggak boleh disembah. Kalau dia menetapkan dan meyakini bahwa pencipta hanya Allah, maka yang selain Allah bukan pencipta. Dengan hakiki ya. Dengan hakiki artinya nanti ada penjelasannya lagi. Ada yang dengan hakiki, ada yang tidak hakiki, hanya menjadi sebab saja. Kalau hanya Allah yang memiliki jagat raya ini semuanya milik Allah, milik Allah. Karena kalau kita punya sesuatu, kepemilikan kita tidak mutlak. Benar nggak? Iya. Toh kalau kita punya sesuatu, yang beri siapa? Allah. Yang ambil juga siapa? Kalau Allah tidak ambil apa yang Allah beri kepada kita, ada yang bisa menghalangi? Nggak ada. Makanya kita bukan pemilik yang hakiki. Pemilik yang hakiki siapa? Allah Rabbana. Ini kaidah yang pertama ya. Jadi nggak bisa kita tuh pakai kaidah, ya kita nggak boleh begitulah. Saya sih yakin bahwa Islam agama yang benar, tapi yang lain juga benar. Nah ini nggak ada peniadaannya ini. Sedangkan hakikat agama Islam adalah tauhid. Hakikat agama Islam, hakikat Islam itu adalah tauhid. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Ali Imran ayat ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam", itu didahului sebelumnya ayat 18 bicara tentang tauhid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar dengan hak melainkan hanya dirinya. Para malaikat juga bersaksi dengan persaksian ini. Dan yang berilmu juga bersaksi dengan persaksian ini. Allah tegakkan keadilan. Tidak ada ilah melainkan hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim lagi Maha Bijaksana.
Tauhid tuh. Baru ayat 19-nya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di adalah Islam. Itu tauhid. Itu tauhid. Yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Itu tauhid. Diseru manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Tidak menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam rububiyah, uluhiyah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, itu yang di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, semuanya menyeru an ya'budullah, beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan jauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang di surat Al-Anbiya ayat Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kalau saya tidak salah ingat ayatnya ke-25. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang utusan, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan aku, fa'budun, maka beribadahlah hanya kepada aku. Lihat, semuanya nafi isbat, dan itu dikandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagian yang pertama la ilaha, penolakan, peniadakan. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Illallah, melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Nanti ada pembahasannya terkait dengan kaidah tauhid al-uluhiyah. Jadi kata kuncinya tauhid, peniadaan dan juga penetapan. Dan inilah Islam, peniadaan, penetapan. Kalau kita katakan bahwa Islam yang benar, berarti yang lainnya tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ke-85-nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Siapa orang yang mencari agama selain Islam sebagai agama dia, yang dia anut, yang dia pegang, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima agama yang selain Islam itu dari dirinya. Allah yang firmankan enggak akan diterima. Fala yuqbala minhu, Allah tidak akan terima darinya, tidak akan diterima oleh Allah agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Orang yang merugi siapa? Orang yang merugi bahasa kalau ini kan bahasanya masih umum nih, orang rugi itu masih umum. Bahasa tegasnya orang merugi siapa? Orang kafir. Merugi itu siapa? Kafir. Secara tegas kafir. Kenapa? Karena Allah jelas-jelas keluarkan yang beriman dan beramal saleh dari kerugian. Betul enggak? Iya. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, rugi semuanya kecuali siapa? Yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebaikan, saling berwasiat dengan kesabaran. Berarti orang kafir rugi enggak? Rugi. Maka yang di ayat 85 dari surah Ali Imran, wa huwa fil akhirati minal khasirin, siapa orang wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang kafir. Kalau diterjemahkan tegas, khasirin rugi. Kalau Anda tafsirnya kafir, kan kembali kepada surat Al-Asr. Ayat Al-Qur'an satu dengan yang lain saling menafsiri. Ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain saling menafsiri. Ketika Allah sebutkan manusia rugi, yang gak rugi, yang beriman. Berarti yang kafir rugi? Rugi pasti. Iman saja tidak cukup, nanti ada tambahan penjelasan lagi. Amal salih, saling berwasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran. Maka kalau kita tafsiri firman Allah yang di ayat ke-85 ini dengan ayat itu, siapa orang yang mencari agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang kafir. Orang rugi, orang kafir. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam.
Wah, Anda jangan dong mengkafir-kafirkan. Enggak, saya lagi jelasin ayat. Saya tidak ngafir-ngafirin, saya sedang menjelaskan apa? Menjelaskan ayat, bukan ngafir-ngafirin orang, enggak. Kalau ngafir-ngafirin orang, oh Anda kafir, itu namanya ngafir-ngafirin orang. Kita sedang menjelaskan ayat. Ayat ini bicaranya apa? Nah ini coba perhatikan. Di zaman yang seperti sekarang ini kaidah baru nomor 1 ya. Kaidah baru apa? Nomor 1. Kaidah 1. Bahwa yang namanya tauhid, yang namanya Islam, hakikat tauhid, dan tauhid itu Islam. Islam itu tauhid, tauhid itu Islam. Kalau nanti penjelasannya Imam Al-Barbahari, karena memang konteksnya berbeda, pembahasannya berbeda. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Ntar lain, konteksnya berbeda lagi. Pembahasannya berbeda lagi. Kalau ini jelas, ini asas ini dasar, ini pondasi, asas. Kullal asas. Pondasi yang paling pondasi. Islam itu tauhid, tauhid itu adalah Islam. Enggak bisa dipisahkan antara tauhid dan Islam. Fala Islam illa bitauhid. Kalau seandainya ada orang tidak bertauhid, dia salat, puasa, zakat, diterima oleh Allah? Diterima enggak salatnya, puasanya, zakatnya? Diterima enggak oleh Allah? Tidak. Syarat pertama dia Islam. Bukan orang Islam salat, diterima salat darinya. Bukan orang Islam puasa, diterima darinya. Ini asas ini pondasi, dan ini wajib diyakini, diucapkan. Artinya diyakini, diucapkan ya. Ketika ditanya, Islam agama yang benar, selain Islam ya enggak benar. Nah, dia harus dua-duanya, peniadaan dan juga penetapan. Anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan hal yang mendasar begini saja. Hari ini na'udzubillah sudah nyaris sirna. Kalau nggak mau dikatakan udah sirna. Kok sudah nyaris sirna? Iya, karena hari ini ketika kita katakan bahwa Islam agama yang benar, yang lain tidak benar, kita dianggap tidak toleran. Kita dianggap radikal. Nah, ingat, ini ranahnya ranah akidah, betul enggak? Ranahnya keyakinan. Keyakinan wajib yakini. Wajib meyakini ini, wajib mengucapkan ini, artinya mengucapkan karena itu terkait dengan keyakinan. Tapi nanti kalau bicara interaksi sosial, hubungan bermasyarakat, kan ada aturan lagi, betul enggak? Islam kasih aturan lagi enggak itu? Bagaimana berinteraksi sosial dengan yang bukan orang Islam? Ada aturannya lagi enggak? Ada. Jadi jangan dicampur-campur aduk. Dikira kalau kita meyakini bahwa Islam agama yang paling benar, bahwa agama yang selain Islam itu tidak benar, dikira kita bakal menyerang mereka, kita akan membunuh mereka, kita akan menzalimi mereka. Entar itu ada syariat lain lagi. Itu ada pelajaran lain lagi. Makanya kalau sekolah tuh masuk kelasnya yang penuh, jangan bolong-bolong, jangan bolos-bolos. Pelajaran ini masuk, pelajaran itu enggak masuk, jadi bingung. Iya, ini yang kita lagi jelaskan bab keyakinan, bab akidah. Orang Islam wajib meyakini Islam benar, yang lain Islam enggak benar. Keyakinan, akidah harus itu dipegang. Nanti bab bermuamalah, bergaul, berinteraksi, ada lagi ilmunya. Makanya masuk kelasnya jangan separuh-separuh. Apalagi sering bolos, kuliah sering bolos, ini begini nih ilmunya dapatnya separuh. Di siapa orang yang meyakini bahwa Islam agama yang paling benar, sedangkan yang selain Islam tidak benar, ini tidak lantas kemudian membuat otomatis orang yang meyakini itu jadi radikal, jadi menyerang, jadi membunuh, jadi mengebom, jadi membakar, jadi enggak begitu, enggak. Ini dari mana sih ini ketemunya ini? Saya kadang bingung ini rumus dari mana dia bangun. Ya sebenarnya sih rumusnya bukan dari mana-mana datangnya, imam nggak paham, nggak ngerti gitu ya, atau berangkat dari paranoid. Tahu paranoid? Ketakutan yang nggak ada sebenarnya hakikatnya. Kayak antum tuh punya rasa takut akan ada hantu yang lewat, hantunya nggak ada jadi kayak ada gitu, karena udah paranoid duluan. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi karena udah saking ketakutan, kayak ada seret.
Padahal nggak ada apa-apa. Saking udah apa? Nah, itu tadi. Ketakutan yang sangat. Sehingga sesuatu yang tidak ada seakan-akan ada. Nah, itu kayak begitu itu umpamanya. Gak pernah ada kan sejarah mencatat dalam kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ya tidak pernah ada kaum muslimin yang memiliki keyakinan bahwa agama yang paling benar, agama yang lain salah, tidak benar dan tidak akan diterima oleh Allah, lalu kemudian serta merta semau-maunya, sekehendak dirinya membunuh orang yang bukan beragama Islam, merampas harta orang yang bukan beragama Islam, enggak serta merta. Nggak pernah terjadi itu, nggak pernah terjadi ya kecuali yang pemahamannya rusak, yang keliru ya kan gitu. Kalau kaum muslimin yang benar nggak akan terjadi itu nggak pernah ada. Lu baca sejarah kaum muslimin di masa Rasulullah SAW tatkala masih hidup, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, di masa zaman keemasan Islam Khulafa ar-Rasyidin, nggak ada. Tiba-tiba sahabat Abu Bakar pinggir jalan Islam bukan bunuh, nggak ada. Nggak ada, coba nggak ada. Kalau begitu kaum muslimin naudzubillah jadi barbarian, nanti di pinggir jalan sambil bawa golok. Lewat, oh kayaknya bukan orang Islam. Islam bukan. Bukan bang, mati. Nggak ada. Itu tadi yang bilang, orang udah ketakutan, dibikin ketakutan, hantu nggak ada, dikira ada. Tadi saya dengar suara tangisan, suara kucing dia kira suara tangisan. Udah tahu kucing ngeong. Ada bayi nangis. Saking ketakutan. Loh, apa yang ditakutkan? Karena kaum muslimin itu rahmah. Kaum muslimin itu rahmah. Allah jadikan umat ini umat marhumah, umat yang dipenuhi kasih sayang, diberi kasih sayang oleh Allah dan diajarkan bagaimana berkasih sayang satu dengan yang lain. Enggak ada. Ini kaidah dasar. Ini kaidah dasar ini membantah profesor doktor liberal sekalipun udah kebantah. Anda enggak usah pakai profesor doktor lah kalau cuma bantah itu. Semua agama itu sama. Loh, kalau emang semua agama sama, kenapa Anda enggak pindah agama aja? Iya, kenapa dia nggak pindah agama aja, kan enak? Nyatanya enggak. Kaidah yang kedua adalah at-tauhidu asasul amali wa asluhu. Tauhid adalah asasnya amal dan pokoknya amal. Artinya bahwa tadi kita sudah sebutkan di awal, amal saleh nggak akan bermanfaat tanpa tauhid. Amal saleh tidak akan bermanfaat tanpa apa? Tanpa tauhid. Ada orang salat, puasa tapi tidak bertauhid kepada Allah, bisa habis semuanya amalnya. Sirna semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir di dalam surat Al-Furqan ke-23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal yang mereka perbuat nanti pada hari kiamat, tapi kemudian kami jadikan amal tersebut haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Amalnya sia-sia. Begitu juga orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya habis. Amal solehnya sirna, habis. Begitu juga di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, yang sesat usaha mereka pada kehidupan dunia. Mereka mengira mereka telah berbuat yang terbaik, yaitu mereka adalah orang-orang kafir, yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengan Rabb mereka. Fahabitat a'maluhum, amal mereka sirna, habis.
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan pada hari kiamat timbangan bagi mereka. Maksudnya amalannya ditimbang enggak ada nilainya, habis semuanya, sirna. Jadi di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa orang soleh ada yang baik. Orang kafir ada yang baik. Ada yang baik, ada yang dermawan, ada. Tapi karena amal mereka tidak dibangun atas asas tauhid, maka amal mereka jadi sirna sia-sia. Allah yang sebutkan itu, bukan kita. Gitu ya. Allah yang sebutkan itu karena dibangun amal atas kekufuran. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan orang kafir beramal saleh atau beramal kebaikan, nanti dia dapat di akhirat enggak dapat apa-apa. Di dunia dapat makanan, dia dapat ya. Tapi nanti di akhirat apa? Enggak dapat apa-apa. Makanya ini juga membantah ini. Kalau tadi kaidah yang pertama jelas bahwa kita wajib meyakini Islam agama yang paling benar, yang lainnya enggak benar, wajib itu harus. Dengan kaidah yang kedua ini kita jelas, kan ada ini juga ada orang yang apa? Ada orang yang berkata begini, Anda nggak boleh sembarangan meneraka-nerakakan orang. Kalau yang tadi kan, ya mereka apa baik juga, benar juga, gitu. Kalau tadi syubhat yang pertama atau kerancuan yang pertama, ini kerancuan yang kedua. Anda nggak boleh meneraka-nerakakan orang. Surga terlalu sempit kalau cuman buat terlalu luas kalau cuman buat orang Islam aja, katanya. Ini sebagian orang mengatakan bahwa orang kafir kalau dia beramal soleh masuk surga juga. La ilaha illallah. Lah terus buat apa para nabi dan rasul diutus? Ya, buat apa para nabi dan rasul diutus? Kan menjelaskan tauhid. Di antara mereka ada orang-orang yang baik, dermawan, menyambung hubungan kekerabatan di antara mereka, banyak di antara mereka. Bahkan orang-orang musyrik Quraisy itu mereka mengeluarkan harta terbaik mereka untuk merenovasi Ka'bah. Benar enggak? Ketika Rasulullah SAW waktu itu belum diutus jadi nabi, jadi rasul kan, Ka'bah rusak, banjir bandang, karena sebab banjir bandang akhirnya dibangun. Mereka tuh, ayo sumbang. Tapi nggak boleh nyumbang dari harta riba, dari harta yang haram nggak boleh. Lihat, ngerti mereka tentang riba, ngerti mereka tentang harta yang halal dan yang haram, dibangun kembali Ka'bah. Apa bukan amal saleh itu? Amal saleh itu. Tapi tatkala Rasulullah SAW diutus kepada mereka agar mereka meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mereka nggak mau, mereka menolak. Bangun Ka'bah mereka yang bangun, mereka yang renovasi. Allahu Akbar. Ya, kenapa tidak dibangun atas dasar pondasi tauhid? Nah itu. Jadi Allahu Akbar. Ini kaidah dua ya. Ini yang kita sebutkan ini kaidah-kaidah asasi ya, kaidah-kaidah dasar Islam, kaidah-kaidah tauhid dan kaidah-kaidah dasar Islam. Jadi aneh kalau ada hari ini orang bilang, ya walaupun dia kafir tapi kalau dia beramal soleh ya masuk surga juga. Astagfirullah. Ini dia ngomong dari mana dalilnya? Iya. Urusan surga neraka, ada lagi yang bilang begini. Urusan surga neraka kan urusan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak berhak memvonis ini surga neraka. Oh iya, kita kan bicara umum. Siapa orang yang kafir mati tidak tobat dari kekafirannya, amal solehnya habis, sirna masuk neraka. Kita bicara umum. Kita nggak tahu ujungnya orang itu kayak gimana, kita nggak tahu kan. Tetapi selama orang itu dalam kekufuran, kita katakan kufur, kafir. Sampai dia rujuk, sampai dia bertaubat, kan gitu. Ini aneh, ini orang zaman sekarang ini aneh. Ya, dia lebih redha mengikuti pemikirannya sendiri, redha dia. Nggak tahu tujuannya apa, bikin senang siapa nggak tahu. Yurdin nas, apakah dia hendak membuat redha manusia? Allah musta'an, nasallallahu alaihi wa afiyah. Dia bilang begitu dalam rangka apa? Membuat redha manusia? Nggak akan ada bisa tercapai redha manusia. Karena satunya ridha, satunya enggak.
Ridwan nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ridha manusia adalah tujuan yang nggak bisa dicapai. Nggak boleh bilang begitu. Surga terlampau luas kalau cuma buat orang Islam aja. Allah, ini orang gimana? Bahkan saya pernah lihat bukan satu video ya, satu video itu satu kayak semacam kuliah umum. Kuliah umum yang hadir ya mahasiswa Muslim S2. Ini yang bicara S3 doktor. Yaitu bicara tentang itu kebaikan, kata dia. Kebaikan dan keadilan dalam Al-Quran. Singkat cerita, kesimpulan dia bahwa yang namanya adil itu pokoknya dia berbuat baik harus masuk ke dalam surga. Itu baru adil, katanya. Walaupun dia kafir tapi dia berbuat kebaikan, masuk surga. Allahu Akbar. Astagfirullah, ini orang gimana ini? Ini berat ini permasalahan. Ini masalah dasar. Kalau memang ya, sebab kafirnya dia bisa masuk surga, buat apa para nabi dan rasul diutus? Lakana abathan. Nabi dan rasul diutus kayak main-main aja dong kalau begitu dong. Sia-sia dong. Buat apa kitab diturunkan? Al-Quran diturunkan? Sia-sia aja dong kalau begitu. Dan gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbuat yang sia-sia. Gak mungkin. Maha suci Allah dari yang sia-sia ini. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Dan telah ijma', perhatikan, telah ijma' para ulama bahwa semua ibadah asasnya, pondasinya adalah tauhid. Maka siapa orang yang tidak membangun pondasi ibadahnya di atas tauhid, tidak akan diterima oleh Allah. Dia akan sirna dan sia-sia. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi. Ma'asyara al-hadirin jamaah azzakumullah, kita cukupkan dulu pada dua kaidah ini. Masih dalam kaidah tauhid rububiyah agar kita paham ini. Karena memang yang ngatur Allah, yang menetapkan juga Allah. Yang bikin aturan-aturan ini yang diterima, yang tidak siapa? Allah, bukan kita. Nah, kita berusaha memahami apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, yang Allah informasikan kepada kita. Bukan maunya kita, bukan. Wah, Anda ini ekstrim. Masa yang selain orang Islam di neraka, nggak di surga, itu ekstrim, itu radikal. Mana ini? Jelasin ayat radikal, semuanya sekarang radikal semua. Ya, Allahu Akbar. Dan ini buku yang kita bahas ini, sayang belum ada terjemahannya. Ini diambil dari satu ya, risalah ya, judulnya Qawaid fi Tauhid Rububiyah Uluhiyah wal Asma' was Sifat. Yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan. Ya, kalau kitab aslinya berbahasa Arab sudah ada, tapi yang sayang terjemahnya belum ada. Ini buku bagus. Dia ringkas, menyebutkan kaidah-kaidah secara ringkas ya, sehingga kita mudah mengingatnya, menghafalnya. Kalaulah misalnya ada di antara jamaah yang bisa mendapatkan kitab aslinya, alhamdulillah. Kalau tidak ya dia catat kaidah-kaidah ini, karena memang kita sebutkan kaidah-kaidah ringkasnya. InsyaAllah mudah difahami, mudah dimengerti, dan kita cukupkan dulu pembahasan kita pada pertemuan kita di malam hari ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Fadhal, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, apakah orang Islam yang tidak sholat, gitu ya Pak ya, apakah disebut kafir? Nah, jadi begini, kalau pertanyaan yang tadi redaksi Bapak, apakah orang Islam yang tidak sholat dan tidak menyembah Allah disebut kafir? Ini kalau yang tidak menyembah Allah ini maknanya terlampau luas. Artinya maknanya terlampau luas, karena yang namanya tidak menyembah berarti tidak beribadah. Tidak beribadah, dan ibadah itu maknanya luas. Tapi kalau pertanyaannya spesifik, apakah orang Islam yang tidak sholat
spesifik sholat, gitu ya. Apakah orang Islam yang tidak sholat disebut kafir? Nanti ada perincian lagi nih. Dia nggak sholatnya itu sama sekali nggak pernah sholat fardu 5 waktu, atau kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Belum, nanti lain lagi ceritanya, meningkatnya babnya lain lagi, satu-satu. Termasuk salah satu metode dalam belajar, masalah satu-satu. Jangan masalah belum paham udah ditumpuk masalah lain. Insya Allah sampai kapanpun tidak paham-paham. Satu-satu masalah. Makanya nasihat para ulama belajar itu mulai dari Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan sampai ada Syekh Shalih Al-Utsaimin itu ditanya, "Syekh, mana yang lebih utama? Belajar Arba'in apa belajar Bulughul Maram?" Apa kata Syekh? Belajar Arba'in lebih utama dibandingkan belajar Bulughul Maram. Kenapa? Karena hadis Arba'in mencakup kaidah-kaidah agama. Bainama Bulughul Maram, sedangkan Bulughul Maram membahas tentang fiqih. Sedangkan Arba'in bahas tentang apa? Kaidah-kaidah agama. Mana lebih luas? Arba'in. Gitu. Nah sama nanti ditanya, salat, bagaimana orang Islam nggak pernah salat sama sekali bisa kafir? Yang bilang para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahwa para sahabat tidak pernah menghukumi satu amal kalau ditinggalkan bisa kafir melainkan salat. Bahaya. Orang munafik dengan kemunafikan yang besar di masa Rasulullah SAW, salat enggak? Salat. Saya ulangi, orang munafik dengan kemunafikan yang besar. Apa maksudnya munafik dengan kemunafikan yang besar? Dia ucapin syahadat, tapi hatinya tidak iman. Dia ngucapin syahadat, tapi hatinya apa? Tidak iman. Salat enggak mereka? Salat, tapi malas-malasan. Kalau orang munafik yang ngucapin syahadat hatinya enggak iman salat, lah ini kok orang yang ngucapin syahadat ngaku hatinya beriman enggak salat sama sekali. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Bahaya. Memang perlu saya sampaikan juga, Ustaz, katanya ada perbedaan pandangan di antara para ulama. Iya betul, kalau bicara perbedaan pandangan ada. Al-Imam Syafi'i, memang ini banyak dikutip fatwanya Imam Syafi'i tentang orang yang enggak salat tapi malas, namun dia tidak mengingkari kewajiban kewajiban salat. Dia meninggalkan salat, malas dan tidak mengingkari kewajiban salat. Dia tidak kafir dia. Tapi jelas dosa besar. Karena meninggalkan salat, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, dosanya lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada minum khamr. Meninggalkan satu salat. Meninggalkan satu salat, dosanya lebih besar daripada zina, daripada khamr, daripada minum khamr, daripada mencuri, berzina, lebih besar. Meninggalkan salat, satu salat. Gimana enggak pernah salat sama sekali sepanjang hidupnya? Waliyadzubillah. Kalau misalnya kita mengikuti fatwa ulama yang mengatakan dia tidak kafir, seperti fatwanya Imam Syafi'i misalnya, tapi dosa besar ini luar biasa, dosa besar. Para ulama yang mengatakan kafir, gimana dia bisa iman? Oh, iman itu harus dibuktikan dengan apa? Perbuatan, betul enggak? Kamu mengatakan salat itu wajib, ya, salat itu wajib, saya katakan wajib. Kamu meyakini bahwa salat itu wajib dalam hati, iya, saya meyakini bahwa salat itu apa? Wajib. Kenapa nggak dikerjakan? Bukankah salah satu unsur iman adalah dibuktikan dengan perbuatan? Kalau memang dia iman dan meyakini kewajiban salat, kenapa nggak dikerjakan? Ya tadi baru itu naik, bahasanya baru mulai naik. Puasa aja dia kerjain, puasa wajib, yakin puasa wajib, iya dia kerjain. Puasa aja dia kerjain, kenapa salat tidak? Itu baru naik. Memang statusnya puasa dari sisi bobot wajibnya sama wajib, tapi dari sisi bobot itu lebih berbobot sholat dibandingkan puasa. Bukan berarti ngeremehin puasa, tapi bicara kualitas bobotnya lebih apa?
Lebih besar salat karena Rasulullah yang sabdakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Salat. Itu menunjukkan bahwa bobotnya salat jauh lebih dibandingkan puasa. Lah puasa dikerjain, salat enggak. Maka oleh karena itu, kalau pertanyaannya kemudian meningkat, gimana hukumnya, statusnya? Ada orang puasa Ramadan tapi dia tidak salat fardu, maka jawabannya puasa Ramadannya bisa sirna, sia-sia. Kenapa? Bisa kafir kan dia? Bisa kufur kan dia kan? Bisa kufur. Dianya bisa kufur. Lah kalau dia jatuh pada kekufuran, kufur akbar, kufur besar, apa yang terjadi? Habis semuanya sebagaimana tadi kita jelaskan kaidah yang kedua. Mungkin tadi orang munafik zaman Rasulullah salat. Lah ini kok ngaku orang Islam enggak salat? Itu orang munafik itu cuma di bibir ngucapin la ilaha illallah, hatinya enggak beriman, tapi salat, malas-malesan tapinya salatnya. Masih salat. Loh ini kok ngaku Islam dari kecil tapi kok enggak salat? Nauzubillah. Sama sekali enggak pernah salat. Allah musta'an, nasallallahu. 5 waktu yang fardu ya, yang fardu 5 waktu ya. Itu ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha ya lain itu ceritanya. Ada lagi pembahasan tersendiri nanti. Gitu. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Maka orang mukmin atau orang muslim apabila telah menyanyiakan salat, nasallallahu alaihi. Nasallallahu alaihi. Karena tadi tidak ada sesuatu yang menjadi pegangan bagi seorang mukmin setelah dia bertauhid kepada Allah, melainkan setelah itu apa? As-salah, as-salah, salat. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kakak, dia pernah traktir sama temannya. Dia tahu bahwa itu uang haram, apakah dia berdosa? Dia pernah ditraktir oleh temannya. Sedangkan dia tahu bahwa uang itu adalah jelas uang haram. Jelas itu uang haram. Dia tahu persis bahwa itu uang haram. Artinya orang itu kerjaannya cuman yang haram itu doang, nggak ada kerjaan lain. Jadi memang pekerjaannya pekerjaan yang haram dan dari hasil yang haram. Wallahu alam, lebih wara ya dia enggak kalau begitu. Enggak. Tidak. Jangan. Beda kalau dia punya kerjaan yang satu halal, yang satu haram, duitnya kecampur, boleh. Tapi kalau jelas itu haram, jangan. Ya, ini penjelasan ini saya dapatkan, saya dengar langsung juga dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala. Kalau memang jelas-jelas dia penghasilannya cuma dari yang haram dan itu dari yang haram, ya jangan kalau begitu. Wallahu a'lam. Fadhal, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi kan tidak boleh doakan Allah. Betul. Tapi kan di Indonesia ini banyak para ustaz mengajak jamaahnya untuk ziarah ke makam wali-wali. Iya. Dengan alasan untuk doakan, tapi balik itu ada meminta berkah. Iya. Itu yang dosa siapa? Ustaznya atau jamaahnya? Iya, baik. Jadi ini nanti terkait dengan uluhiyah ya Pak ya. Uluhiyah. Ya, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya termasuk diibadahi ya dimintai, dimohon dalam hal-hal yang memang tidak bisa dikerjakan melainkan hanya oleh Allah. Contohnya misalnya minta rizki. Ada nggak manusia yang bisa kasih rizki kita? Nggak ada. Jangan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Ada nggak manusia yang bisa mempengaruhi Allah sehingga rizki kita jadi lancar? Ada nggak? Nggak ada. Ya maka mintalah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Jelas ini ya? Jelas. Jadi nggak ada istilahnya. Misalnya begini, Anda kan orang soleh, minta dong kepada Allah biar rizki saya lancar. Ada nggak yang bisa begitu?
Enggak. Mempengaruhi Allah agar supaya rizki orang lain jadi lancar. Ada nggak yang bisa begitu? Nggak ada. Ini biar jelas dulu nih. Yang ini biar jelas dulu. Jadi supaya membantah tadi. Kan dia orang soleh. Saya tanya, kalau dia orang soleh apa dia bisa mempengaruhi Allah? Sehingga kemudian rizki saya jadi lancar. Ya nggak bisa. Masih hidup aja nggak bisa, apalagi udah wafat. Dia masih hidup loh. Kalau memang begitu, antum datang ke aneh mesti kan. Ustaz, rizki aneh lagi seret nih. Coba tolong dong, pengaruhi Allah biar rizki saya lancar. Ya kan nggak bisa kalau pengaruhi. Tapi kalau berdoa kepada Allah masih hidup bisa nggak? Saya masih hidup, bisa nggak? Ya Allah, mudah-mudahan si fulan rizkinya lancar. Bisa nggak itu? Bisa. Tapi pasti Allah ijabah atau tidak? Belum tentu, itu hak Allah. Itu masih hidup. Orangnya masih hidup. Tolong dong doain saya. Masih hidup, bisa. Udah wafat? Jelas nggak? Jelas nggak ini jelas nih? Ini biar jelas dulu, yang itunya biar jelas. Baru nanti pertanyaannya salah siapa ini? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Ntar itu. Ini dulu masalah ini biar terang dulu, biar jelas dulu. Yang memberi berkah siapa? Allah yang kasih berkah. Yang menetapkan tempat ini tempat yang berkah siapa? Allah. Yang menetapkan satu amalan itu amalan yang penuh dengan keberkahan siapa? Allah. Bukan kita, bukan manusia. Jelas tuh ya? Jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila ada orang ngajak-ngajak orang lain untuk begitu? Ini yang salah siapa? Pertama, yang mengajaknya jelas dia bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Kedua, yang diajak udah dengar bahwa itu nggak boleh, kok tetap ikut, juga bertanggung jawab atas amalnya. Iya dong, kok enak aja terus yang tanggung jawab dia doang. Yang ngajak lebih berat, karena dia yang ngamalkan, dia ngajak juga. Dua. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha. Yang memulai satu perbuatan yang buruk, dia dapatkan dosanya, wa wizru man 'amila biha ba'dah. Dan dosa orang yang beramal ngikutin dia setelahnya. Tidak dikurangi sedikit pun dosa mereka yang ngikutin di belakang, enggak. Gara-gara si ini yang tanggung terus sono nggak tanggung, enak aja. Nah yang ini ikut-ikutan, udah tahu, dengar sih nggak boleh. Terus kemudian menolak setelah mendengar penjelasan itu, ya dia tanggung jawab juga atas amalnya sendiri masing-masing. Dan nanti di hadapan Allah nggak ada yang mau. Kami kan ngikutin itu, nggak bisa. Nggak bisa, jangankan gitu. Setan aja nggak mau tanggung jawab, Pak. Setan nggak mau tanggung jawab. Kami begini kan karena digoda setan, ya Allah loh. Kami kan cuma goda, dia mau ya udah, gimana lagi? Ya, kan sama itu juga. Dia ngajak. Orang mau ya udah, gimana? Orang mau, coba dia nggak mau. Nah itu, makanya ini kalau kayak Jakarta nih, ya alhamdulillah maka kita bikin pengajian di masjid misalnya dalam rangka apa? Ya nggak bisa lagi orang beralasan, kami nggak tahu. Setidaknya Pak, dia tahu kalau ada pengajian. Dia tidak hadir, berarti dia yang bertanggung jawab. Nggak bisa lagi, kami nggak tahu. Tahu ada pengajian? Tahu. Datang? Enggak. Ini. Ini makanya sebab Pak aneh. Orang kita tuh nggak tahu tuh malah alhamdulillah. Bingung saya. Baru ketemu itu. Alhamdulillah saya nggak tahu, kan nggak dosa. Astagfirullah. Itu orang kita tuh aneh itu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu tuh astagfirullah, ya Allah saya nggak tahu, saya mau belajar. Itu betul. Ini mah alhamdulillah nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak dosa. Terus habis itu Pak nggak mau cari tahu, nggak mau belajar. Jadi kena semuanya itu. Ya, jadi nggak bisa kita beralasan karena nggak tahu. Ingat, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Betul? Iya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Enggak akan orang lain nanggung dosa orang lain. Seseorang nanggung, enggak. Tapi dia yang ngajak, tetap aja. Kenapa sih itu mau? Sudah dengar penjelasan, sudah tahu ilmu, kenapa masih ikut-ikut yang begitu? Bis gimana Pak Ustadz? Rame sih. Nah ini rame. Ini
Alasannya rame, yang kesono soalnya rame, Pak Ustadz banyak katanya. Masa mereka semuanya salah? Tuh kan, tuh ini nih. Ini metode apa? Banyak ya. Kebanyakan. Jangan pakai rumus kebanyakan. Terus gimana Ustadz? Banyak orang yang begitu banyak. Terus mereka semua salah. Terus mereka semua neraka. Pak Ustadz doang gitu yang surga. Tuh kan. Dikasih tahu galakan dia. Dikasih tahu bantahan dia. Ya udah, kita mah cuma ngasih tahu, udah gimana lagi, udah kasih tahu sudah. Gak mau gimana lagi. Nah, ada poin penting sebenarnya dalam bab ini. Tidaklah orang jatuh pada kekeliruan yang seperti ditanyakan Bapak tadi, meminta kepada kubur orang saleh atau meminta kepada Allah melalui orang saleh yang sudah wafat, itu kecuali berangkat dari kurang betul-betul memahami tauhid rububiyah. Ntar kalau dia paham, betul-betul dia mau belajar, insya Allah nggak gitu lagi. Kan itu tadi, manusia nggak ada yang bisa apa-apa. Hidupnya aja nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi wafatnya. Hidup aja. Berapa banyak hal yang luput dari kita, berapa banyak hal yang terlewat dari diri kita. Lagi hidup, lagi sadar, lagi cerdas-cerdasnya, lagi kuat-kuat ingatannya. Banyak yang luput, banyak yang lewat, banyak yang tertinggal, banyak. Banyak yang nggak bisa kita lakukan. Itu lagi ngerjain apa, teman kita datang, bantuin dong kerjaan saya. Kerjaan saya lagi banyak tuh kan. Itu lagi hidup, sehat, cerdas, pinter, muda, kuat. Kerjaan saya lagi banyak, gimana bantuin situ? Betul enggak? Ini mati. Mati. Yang ada dia minta didoain. Mati. Imma disiksa. Kalau disiksa kan jelas minta didoakan. Kalau dapat nikmat juga nggak sempet juga dengerin kita. Tolongin dong, lu lagi nikmat. Gini aja nih, ini bukan menyamakan. Contoh sederhana saja nih. Ada orang hidup, lagi liburan, lagi santai, ya kan? Telepon. Ini kerjaan. Ntar orang lagi liburan pakai ngomongin kerjaan. Betul nggak? Tuh. Lah ini lagi dapat nikmat kubur, nggak mungkin dia sibuk ngurusin kita. Mbah, dagang lagi susah nih mbah. Nah, nggak mungkin lagi nikmat. Lagi nikmat, nggak mungkin. Orang hidup lagi santai, lagi liburan sama keluarga aja nggak mau diganggu. Nih lagi dapat nikmat kubur, nikmat di barzah diganggu nggak? Sebaliknya, lagi diazab, sempat ngurusin kita. Mbah, doain ya. Saya mau nyalon jadi anggota dewan. Lagi diazab, sempat. Lagi diazab, Pak. Mana sempat? Lagi diazab. Ya kayak tadi contoh, kita lagi sibuk kerjaan kita sendiri numpuk datang. Bantuin dong. Boro-boro bantuin, kerjaan saya aja banyak. Manusia serba terbatas. Dia hidup, dia kuat, dia cerdas, dia pandai aja terbatas. Apalagi mati. Tuh kan, insya Allah akal sehat kita ketemu kan. Nggak usah orang mati, tidur pulas. Nggak usah mati nih. Nggak usah tidur pulas ngorok. Coba antum ajak ngobrol dia. Bantuin dong. Wih, bantuin dong. Kita lihat apa kata orang di sekeliling. Sehat kamu? Tahu lagi tidur, bagaimana diajak ngobrol minta bantuin. Tidur, apalagi mati. Akal sehat, masa iya sih begini nggak ketemu sih? Susah mahamin yang begini. Mudah apa gampang? Mudah. Tuh, pilihannya bukan mudah apa sulit, mudah apa gampang. Pokoknya milih mudah bener, milih gampang bener itu. Gak ada nilai 9, 10 semua kalau begitu. Coba. Makanya apa kata para ulama? Orang yang jatuh pada perbuatan kesyirikan, sedikit demi sedikit akal sehatnya hilang. Gimana nggak hilang? Berkah yang berikan siapa? Allah yang kasih barokah. Tuh. Kan akal sehatnya udah. Orang wafat barokah. Dari mana coba hubungannya? Hubungannya dari mana? Ketemunya dari mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Hadisnya mana?
Tuh. Ya. Makanya justru dengan tauhid itu akal jadi sehat, cemerlang. Dengan kesyirikan itu tadi tiarap udah. Akal sehat nggak ketemu. Iya, loh, enggak gini aja sederhana. Saya masih ya mudah-mudahan udah hilang di beberapa daerah pinggiran Bekasi itu. Itu kalau lebaran kuburnya orang tua mereka, kakek mereka ditaruhin rengginang, kopi, ya kan? Coba ini, akal sehat. Orang mati disogatin kopi sama pisang goreng kuburan. Orang tidur aja taruh kopi sama pisang goreng sebelahnya. Diminum dimakan sama dia? Enggak. Tidur yang ada kesenggol tumpah. Mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh. Cuman kadang kan kalau kita bicara begini, wah ini mah nggak ngormatin wali, tuh salah lah. Ya wali juga kan manusia, betul tak? Wafat juga, Nabi aja wafat. Ngormatin wali, apa dia bilang? Dia hidup, cuman kamu aja nggak tahu kita kayak gimana hidupnya. Masih bisa ngopi? Lah kalau masih bisa ngopi suruh kerja, jangan tiduran geletak aja. Iya kan? Jadi yang dimaksud hidup di ayat itu apa? Nanti ada penjelasan maksudnya hidup barza, kehidupan barza, bukan kehidupan terus masih bisa dengerin kita. Loh kalau bisa dengerin, kasihan Pak kalau dia bisa dengerin orang pembicaraan orang gosip-gosip, kasihan dia. Buat apa dia mati? Kalau bisa dengerin gosip aja dia infotainment kedengerannya. Kasihan udah orang tidur aja nggak kedengeran gosip, bener. Orang tidur pulas apa dia perhatiin gosip-gosip di sekitarnya? Enggak, ini mati. Dikira masih denger. Ya, Mbak, setoran kredit belum lunas. Ya, orang mati masih suruh mikirin kredit belum lunas. Antum bayangin coba. Kalau dia diazab nggak mungkin dia memikirkan itu. Kalau dia dapat nikmat, apalagi nggak mungkin. Masa orang udah mati suruh mikirin kredit belum lunas? Allah masih suruh mikirin kehidupan dunia. Allah musta'an. Nah itu nanti ada pembahasannya sendiri, Pak. Sabar. Ada episodenya. Jangan semuanya dihabisin semuanya. Kan tahapannya perlu. Makanya tadi kalau difahami betul kaidahnya satu persatu, insyaallah akan mengerti, akan paham insyaallah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.